Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan juga Yohanes Kisah Rasul 14 ayat Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Doa dan harapan saya, kekuatan firman, kekuatan iman, kekuatan doa, kekuatan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, walaupun saya tidak dapat rekaman tadi malam, tapi baru pagi ini, kalaupun terlambat, kiranya Tuhan terus memberkati kita. Di nama Tuhan, saya kemarin kelelahan, jadi saya lebih awal tidurnya. Dan pada pagi ini kita bisa ketemu kembali. Puji nama Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kami mau hidup dalam kuasa-Mu Tuhan selama-lamanya, dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan Kisah Rasul 19 ayat 11 dan 12. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Haleluya. Allah itu memang Allah yang maha kuasa. Dia berkuasa untuk menolong seseorang, berkuasa untuk menyembuhkan seseorang, berkuasa untuk menyatakan kuat kuasanya bagi seorang yang percaya kepadanya. Dia juga Allah yang maha hadir. Dia hadir di tengah-tengah situasi yang sulit. Dia hadir di tengah-tengah keadaanmu yang mungkin lagi keadaan tidak berdaya. Tapi apakah engkau yakin bahwa, apakah engkau percaya bahwa Tuhan itu hadir bersama-sama dengan engkau? Dia juga Allah yang maha omniscience, Allah yang maha tahu. Apakah Anda percaya bahwa Dia tahu pergumulanmu, Dia tahu tangisanmu, Dia tahu air matamu? Dan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya, kita butuh kuasa Allah, dan kita mau hidup dalam kuasa Allah yang luar biasa itu. Dan itulah sebabnya kita belajar dari Paulus. Paulus hidup dalam kuasa Allah yang begitu luar biasa. Nah, Allah siap sedia untuk melakukan apapun yang diharapkan oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Dan Allah tidak pernah abai terhadap janjinya. Memang kadang-kala kita harus mengalami proses dalam kehidupan ini. Tapi ingatlah bahwa proses yang kita alami bukan menjatuhkan kita, tapi membuat kita semakin kuat. Otot-otot iman kita semakin kuat melalui situasi keadaan yang tidak dapat kita kendalikan, tidak dapat kita kuasai, tapi dengan pelatihan yang dilakukan oleh Allah, kita akan menjadi cakap melakukannya. Dan itulah sebabnya, dan di sini saya mengatakan Allah siap sedia melakukan mujizat melalui Paulus. Itulah sebabnya Paulus melakukan banyak mujizat. Jadi ayat 11 itu, oleh Paulus Allah melakukan banyak mujizat. Kita bisa bayangkan tidak bahwa oleh Paulus Allah melakukan banyak mujizat. Betapa hebatnya, kalau mau saya katakan pengaruh Paulus. Bukan saya mau merendahkan Tuhan, bukan. Tetapi betapa hebatnya pengaruh Paulus, sehingga Allah mau melakukan hal-hal yang luar biasa. Tapi saya yakin dan percaya, ada sesuatu yang Paulus miliki sehingga hati Tuhan tergerak untuk melakukan banyak mujizat. Saya yakin dan percaya setiap kita telah melakukan, ada banyak mujizat yang kita lakukan selama perjalanan kehidupan ini. Ada orang yang sudah divonis mati,
lalu kita masih meyakinkan diri bahwa Tuhan itu mampu. Dan pada akhirnya Tuhan menyatakan, dan sampai hari ini masih ada yang hidup. Apa yang tidak mungkin bisa dimungkinkan oleh Allah selama kita percaya kepada kuasanya, selama kita percaya dalam nama Tuhan Yesus. Hiduplah dalam kuasa Allah itu sehingga kita banyak dapat melakukan mukjizat. Yang kedua, segala macam sakit penyakit dapat disembuhkan. Kuasa Allah yang kita miliki, yang kalau kita hidup dalam kuasa itu, kita bisa melakukan untuk diri kita dan untuk orang lain. Saya mengatakan begini, saya sebagai orang yang percaya, 1 Maret 1987, saya tahu arah saya yang sebenarnya. Jadi 1 Maret 1987 saya tahu bahwa saya punya 2 keluarga negara yang disebut oleh hamba Tuhan tersebut, di bumi maupun di surga. Di bumi ini dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, saya berhak tinggal. Saya punya fasilitas untuk bisa tinggal di situ. Dan juga Alkitab katakan saya juga punya keluarga negara surga. Jadi kalau saya sakit, saya apa, dan pada waktu itu karena saya baru-baru bodohnya saya itu adalah mempercayai apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan itu. Dan saya bersyukur saya dapat mempercayai apa yang dikatakan. Dan puji nama Tuhan, sampai hari ini Tuhan tetap setia untuk menggenapi janjinya. Apakah saya tidak mengalami proses? Proses. Tetapi berapa lama pun proses itu, saya tetap mempercayai kepada janji Tuhan, bahwa oleh bilur-bilunya engkau telah sembuh, oleh kuasaku, oleh firmanku engkau telah sembuh. Dan saya percaya itu. Di tengah-tengah kemajuan teknologi sekarang ini, ada banyak orang tidak lagi mempercayai kuasa Allah, mencengkali Allah, tidak lagi percaya pada kemampuan Allah untuk melakukan mujizat. Hanya dibuat Allah itu sebagai sampingan saja. Kalau sudah dokter tidak dapat berbuat apa-apa, baru datanglah kepada Tuhan. Tapi yang mau saya katakan, datanglah kepada Tuhan. Saya bersyukur bahwa sejak 1 Maret 1987, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menyediakan segala fasilitas yang terbaik. Dan tidak sampai uang saya 100.000 untuk pergi ke dokter sejak 1987 sampai hari ini. Hanya 25.000. Itu di awal saya menikah. Tapi sejak itu, setelah makan obat itu, Tuhan ingatkan, tidak sanggup kuasaku untuk menyembuhkan engkau. Ampuni saya Tuhan, meragukan, karena saya baru menikah, jadi saya tidak ingin ada pertengkaran. Tapi sejak saat itu Tuhan menegur saya pada akhirnya saya mengatakan, tolong supaya hargai saya beriman, kalau apapun yang terjadi, biarkan saya mempercayakan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan. Dan sampai hari ini Tuhan tetap setia menepati janji. Dan itulah sebabnya kita perlu hidup dalam kuasa Allah. Sama seperti Paulus hidup dalam kuasa Allah. Banyak penderitaan, banyak kesusahan yang dialaminya. Tetapi Tuhan mampu melepaskan dia dari segala kesulitan itu. Yang ketiga, roh jahat keluar dari tubuh manusia yang dirasuki setan. Bayangkan. Jadi apapun, tidak ada yang terlalu kuat dalam kuasa Tuhan. Dan saya telah berulang-ulang menyaksikan bagaimana orang-orang yang dirasuk oleh kuasa setan. Berulang-ulang yang mau katakan dia mau usianya 1000 tahun, istilahnya 250 tahun. Saya tidak peduli dengan situasi usia berapa dia. Ketika Yesus ada dalam hidup, Yesus dilihat oleh setan. Setan mampu melihat apa yang ada dalam hidup. Karena ketika saya di Kalimantan ada orang yang
hidupnya tidak lurus, tapi mencoba mengusir nama setan, sama seperti anak Imam Skewa. Dia menyebut Yesus tapi tanpa Yesus, hidup tanpa Yesus. Dan pada akhirnya setan itu mengatakan, kau kan ini, kau kan ini. Akhirnya dia pulang tanpa melihat ini dan itu lagi. Yang mau saya katakan adalah Yesus itu penuh kuasa, Allah itu penuh kuasa, dan itu kuasa itu telah dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kamu percaya atau tidak, juridiksinya, hak hukum untuk melakukan kuasa Allah itu telah diberikan kepada kita sebagai orang yang percaya. Jadi roh-roh jahat pun akan tunduk kepada kita. Yang terakhir, bahkan sapu tangan yang sering dipakai atau pakaian yang sering dipakai oleh Paulus itu juga mengandung kuasa Allah. Wow. Kalau ini saya lagi berpikir dalam doa dan puasa saya, sampai sehebat itu pengaruh daripada Paulus. Sampai bajunya saja itu penuh dengan kuasa, sapu tangannya aja penuh dengan kuasa. Haleluya, mengandung kuasa yang dari Tuhan itu. Orang letakkan aja kepada yang sakit, orang sakit itu sembuh. Kita pernah bayangkan yang dipakai, yang sering dipakai oleh hamba Tuhan Paulus itu dapat melakukan banyak mujizat. Semoga kita bisa membuka pemikiran kita untuk tetap hidup dalam kuasa Allah. Kalau Paulus hidup dalam kuasa Allah, itu karena penyerahannya secara total kepada Tuhan. Dan saya berharap kita juga memiliki kerinduan untuk dipakai oleh Tuhan, menyerahkan hidup kita secara total kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami. Dalam nama Yesus, kalau ada yang sakit, arahkan tangan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita keluar, dan oleh bilur Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau memiliki banyak permasalahan, persoalan, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Yesus sudah berkata, adalah kepadaku, hai kamu yang letih sudah berat, aku akan memberikan kelegaan kepada. Dalam nama Yesus, segala beban berat mereka Tuhan, datang kepada mereka, ulurkan tanganmu untuk menolong setiap mereka Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana firman-Mu bahwa setiap mereka akan memuliakan Engkau karena pertolongan yang Engkau berikan kepada mereka. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau Anda ingin berdonasi untuk berdoa, berduka, ada nomor-nomor rekening di bawah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.